Umat Islam seringkali lupa menganggap bahwa kita ini makmum. Makmum umat sebelumnya. Sudah makmum, masbuk lagi. Bukan, kita umat pilihan. Coba yang bawa Quran buka surat ketiga ayat 110. Allah berfirman di sana, kuntum khairan ummatin ukhrijat linas wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketahuilah kamu orang Islam, kamu itu umat pilihan yang aku lahirkan di tengah-tengah umat ini karena kamu menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu adalah orang yang beriman. Kita lupa kan? Nah, kita lupa seringkali katut merasa makmum karena kita paling buncit. Jadi seakan-akan makmum umat sebelumnya, masbuk lagi gitu ya. Tidak, kita umat pilihan ya. Saya masuk itu tadi benar sama Mas Najib yang dampingi saya dakwah bertahun-tahun nih. Beliau mengatakan gini, dia kalau panggil saya lucu, dan komandan, dan kirindan. Lah iya, katanya mlebu nang masjid yang liwati gereja sing megahnya seperti ini ya. Masya Allah, kapan kita ini seringkali, kita ini lucu. Kita itu bilang muslim, tapi seringkali kita itu nyontoh mereka ya. Kita sering bilang muslim kita ini, oh Islam, saya muslim, tapi kita nyontoh mereka. Contoh aja paling gampang, coba kita buka surat 9 ayat 36. Kalau mau hijrah total lah, sepenuh hati. Coba buka surat 9 ayat 36. Inna indatas suhuri indallahisna asara sahrum fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini 12 yang sudah Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, ada 4 bulan diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum, jangan kamu mendolimi di bulan-bulannya Allah ini, terutama di bulan yang haram. Kemudian Allah berfirman apa? Wa qatilnal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Kita disuruh memerangi kemusyrikan. Kita disuruh memerangi kemusyrikan karena mereka selalu memerangi kita. Kenyataannya, kita itu kayak boloan sama mereka. Mau bukti? Banyak buktinya. Gara-gara surat 9 ayat 36 ini sampai di Roma. Sajane roh speaker sampai Roh Kudus Nabi. Gara-gara surat 9 ini sampai di Roma, di Vatikan Roma pada tahun 968 Masehi. Kaget ini. Petinggi Vatikan Roma waktu itu dijabat oleh Paus Gregorius ke-13. Dia langsung kebakaran kumis. Kumis, kalau Islam kebakaran jenggot. Mereka tidak punya jenggot, mereka kumis. Kenapa uskupnya, kenapa pausnya, paus ya, ini paus, jadi tertinggi, itu kebakaran kumisnya. Saudara-saudaraku ehwatal iman, ana beritahu antum semua, bahwa sebelum adanya agama Islam ini, agama kami, agama saya dulu, itu 1 tahun 10 bulan. Jadi Alkitab kami, Talmud itu 1 tahun 10 bulan. Akan dikoreksi oleh Allah. Dan Allah mengkoreksi dengan luar biasa. Inna indatas suhuri indallahi ta'athara syahram asara syahram 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kontan mereka kebakaran kumis dan malu. Kenapa malu? Malu Pak, sebab mereka 10 bulan, sedangkan Islam mengkoreksi bahwa 1 tahun 12 bulan. Begitu malunya mereka, maka Paus Gregorius 13 memerintahkan 2 orang biarawannya yang juga astronom, yakni Numa Pompilius dan Dionysius Exogus. Ini kalau lidahnya gak mantan kafir ya gak iso mending ngono mau. Makan Numa dan sekolah gak neng Vatikan ini gak iso mending ngono. Maka Numa Pompilius dan Dionysius Exogus diperintahkan tolong jadikan seperti Islam.
Sebab kalau tidak ini memalukan. Maka dijadikan 12 bulan. Paling gampang bagi Pompilius dan Dionysius Exogus, tambah aja 2 bulan. Ya sudah, kita tambah 2 bulan, tambah 2 bulan, jelas. Ditambahi bulan Januarius dan Februarius. Januarius diambil dari nama dewa yang disembah selain Allah Bapaknya. Jadi jangan lupa loh, agama kami, agama saya dulu lama itu masih juga punya dewa-dewa. Nah maka Januarius diambil dari nama dewa Januarius yang dia punya wajah depan satu belakang satu. Berarti ini tandingan selain Allah. Demikian anak orang Islam bangga namanya Januar. Mana katanya Muslim sepenuh hati anaknya dikasih nama Januar. Padahal Abdullah ibnu Mas'ud dalam Rawahu Muslim bertanya ke Rasulullah begini, ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhamu indallah? Qala, Rasul menjawab, antaja'alillahi nidaw wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan nama selain Allah. Qultu qala la dalika la adim. Sungguh aku katakan kepadamu, ini dosa paling besar. Masya Allah. Februarius itu dari dewa Februra, dewa pemegang bumi yang disembah selain Allahnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Dewa Februra ini dewa yang ngurusi bumi, jadi perlu diruat, kalau tidak marah. Jadi ruatan bumi gak di Indonesia tok, neng Romawi yono. Begitupun anak orang Islam, Febrianto, Febrianti, Febriana, Febriono. Coba, ndak ini maaf ini. Mana katanya kita mau hijrah sepenuh hati itu. Jadi sampean ngundang aku lagi tak seneni saiki. Si. Pak bangun iku wis kadung ya apa istighfar sing akeh. Lah wis kadung. Mau apa? Wong kadung keliru. Allah kalau kita belum tahu, luar biasa Islam. Buka surat kedua ayat 286. La yukallifu nafsan ila wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau kita memang belum tahu, Allah tidak bebani. Tapi nanti setelah saya sampaikan ini, jangan lagi anak cucu kita namanya seperti itu ya. Maret itu dari dewa Mars. Nah, April dewa Aprilir. Ini dewa urusan tanaman dan tumbuhan. Ngono lho, Aprilianto, Apriliani, Apriliono, Aprilia. Benda ini kenyataan gitu loh. Kalau mau pindah hijrah sepenuh hati itu totalitas gitu loh. Makanya tidak salahkan Rasul mengatakan apa? Dalam Rawahu Abu Daud diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh atau meniru sebuah kaum, sebenarnya dia tergolong. Lah kita anak-anak kita loh. Rasul pesan bi khairi ismi fa bi khairi du'a. Rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Berilah nama yang terbaik sebagai bagian dari doa. Rasul mengatakan apa? Khairu isma'i bil anbiya'i wa khairu asma'i tuhibullahi Abdurrahman wa Abdullah. Nama yang terbaik itu bagi yang dicintai Allah itu seperti Abdullah, Abdurrahman. Ini Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Lalu kita kasih nama anak kita loh, tandingan nama Allah yang dipakai orang-orang kafir. Mei itu dari kata Maya, tulisannya M-A-I-A. Itu dewa panas dan urusan api. Maya. Ngono gak lanang gak wedok anak wong Islam Mei. Ono Pak Mei, ono Bu Mei. Juni. Junius itu urusan air kecuali laut. Ngono kono Yuni Sara, Yuniati, Yunianto, Yuniono, Yuniawan, Yuniana. Benda ini kenyataan gitu loh. Kalau kita mau pindah sepenuh hati hijrah ini, makanya ngislamkan orang non muslim itu gampang. Ngislam orang Islam dulu wangel tenan. Malah ono sing melu anggota teater cengkal mbek pengku, kandhanane wangel. Di kesempatan ini saya sampaikan juga, rumah saya akan dukung Nurul Hayat. Rumah saya terbuka setiap Senin kedua, Senin pekan 2 dan Senin pekan 4. Rabu pekan 1 dan Rabu pekan 3 terbuka. Silakan. Mu'alaf boleh datang. Mas sing Islam lawas Islam tok ya oleh teko wis gak apa-apa. Silakan. Itu terbuka Bado Isa ya. Terbuka, gratis ya.
Nanti kalau kurang jajan baru tak telepon Nurul Hayat. Iku tambahke emang jajane tok ngene mungkin ya. Nah, jadi kalau kita mau hijrah sepenuh hati, makalah yang saya kirim itu sekedar untuk acuan. Saya nggak akan bahas itu. Saya mau bahas dulu kekeliruan-kekeliruan kita yang katanya mau hijrah tapi tidak pernah sepenuh hati. Ya. Juli itu tahu? Itu aslinya dulu namanya bulan Quintilis. Begitu Julius Caesar jabat, diganti sama dia namanya Julius. Sing saiki bendino bengi joget itu neng TV. Julius Caesar. Itu ditiru namanya. Ya. Yulianto, Yuliono, Yuliana, Yuliani, Yulinawati, ya. Ini anak orang Islam ini. Ya. Kemudian Agustus. Itu begitu Julius Caesar jabat dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Kaisar Agustus. Dia ganti bulan Sextilis jadi nama dia Agustus. Tadi Agus Hidayat barangnya. Agustianto, Agus Mulyono, Agustiawan, Agus Salim, wis Agus apa? Agus. Rumah jeneng Jawa. Kafir kuwi jeneng Agus kuwi. Namanya maksudnya nama tandingan selain Allah. Ya, Septinus itu urusan laut, jadi September. Nah, yang Allah sebutkan tadi minha arba'atum hurum, ada 4 bulan yang aku haramkan. Allah tidak sebut itu Januari, Februari, Maret, April, atau Mei, Juni, Juli, Agustus, atau September, Oktober, November, Desember. 4 bulan yang diharamkan Allah apa? Dalam Musnad Ahmad dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW call asnatu asra sahrom, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atum hurum, 4 bulan diharamkan. Salasu mutalawiyathu, yang 3 urut. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajabus syahru aqdamiha Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini. Maka dinul Islam yang hak, yang Allah pilihkan buat kita, dalikat dinul qayyim, itu ini. Nah, kita kalender sendiri aja nggak tahu. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Nek mar Rabiul Awal apal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal apal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita kalender sendiri tidak tahu. Padahal itu diperintahkan Allah di surat 9 ayat 36 bahwa ini kebenaran agama yang lurus. Lo kita lo katut mereka. Tidak salah kan? Ketika masa Rasulullah masih hidup, beliau memberikan satu sinyal yang bisa antum lihat dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan begini, la tatabi'una sanana man qablakum sibrom bisibrin wa dira'am bidiroin. Niscaya nanti umatku akan gampang mencontoh umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa dira'am bidiroin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lo salako juhro dobilak salak tumuhu, maka apa yang dia ikuti itu nanti kecemplung lubang biawak, kamu juga kecemplung. Kulna ya Rasulullah al Yahuda wa Nasara. Ya Rasul, apakah yang diikuti umat ini nanti adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau tidak 2 ini? Kenyataan, kalender aja kita pakai punya mereka. Di rumah kita Januari gede-gede, Februari gede-gede. Kalender kita cilik-cilik kalau nonton pakai Surya Konto. Makanya poso tengah bulan luput aja karena tanggalnya luput juga. Makanya kalau mau hijrah yang totalitas, saya senang dikasih tema itu. Padahal temanya baru sampai kemarin saya telepon. Temanya apa sih? Hijrah sepenuh hati. Mateng aku. Oh, apa isinya hijrah sepenuh hati kan? Bener, saya baru kemarin kan nanya. Saya telepon, apa tema saya untuk Assalam? Kakean jadwal mengeluh saya. Jadi, maka kalau kita mau totalitas hijrah, jangan tanggung-tanggung. Ya. Saya senang Nurul Hayat punya media Mu'alaf Center. Karena apa? Kita ini nyontoh tok kayak mereka ngerebut di proyek kristenisasi. Tapi kalau mereka ada pembinaan, kita pokok Islam culno mari ngono. Terus bingung sing lagi Muslimin. Aku konopo, salat yo gak entos. Ya. Takbir urung ngerti, wacanane opo barang ya. Banyak loh, ini terjadi banyak ini. Wis penting pokoke kawin tok cukup. Loh, enak aja.
Memang Rasul mengatakan man idza qalu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah min saddaqal bil qalbihi daqalal jannah. Itu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan min qalbihi sadaqan, dengan keikhlasan, kebenaran dan hatinya, daqalal jannah, jaminan surga. Tapi bukan itu tok gitu loh. Nah kalau jaminan itu nanti apa? Orang cuma nikah tok aja baca syahadat. Habis itu ngapain? Cangkruk, tenguk-tenguk, mancing gitu, ngudun, enggak. Maka orang yang baru mendapatkan surga. Jadi syahadat itu cuma anak kunci yang dia cuma punya pegangan sama besinya, belum ada giginya. Jadi kalau untuk buka kunci munyer. Syahadat itu cuma memang alatnya, tapi belum bisa buka pintu itu, muter aja. Supaya bisa buka pintu gimana? Nah, untuk buka pintunya itu coba lihat surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusulihi walam yartabu walam yasjahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di sini letaknya. Jadi tidak cuma hanya syahadat saja, tapi dia mengimani Allah dan Rasul, lam yartabu wajahadu, dia tidak punya keraguan, ya, keyakinan yang tinggi. Kemudian dia wa amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mau betul-betul dengan ikhlas di jalan Allah terhadap harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqin. Ini yang beriman. Jadi tidak hanya syahadat saja. Kalau sudah bisa di 49 ayat 15, baru itu anak mata kuncinya keluar. Nah itu baru bisa buka. Itu buka tok, belum bisa buka pintunya. Baru buka kuncinya. Untuk buka pintunya apa? Pilar-pilar Islam ini didirikan. Totalitas dalam memberikan interpretasi dalam iman ini. Jadi tidak punya hanya syahadat saja. Ya. Jadi harus dilaksanakan. Nah kemudian orang yang dikatakan imannya itu benar, orang yang dikatakan bahwa agamanya benar, itu nanti lihatnya ke surat 4 ayat 125. Wa madina fiman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi harus dikembalikan lagi ke surat 4 125. Asiknya belajar Quran begitu. Bisa lari kemana-mana. Kalau Alkitab saya dulu nggak bisa lari kemana-mana. Karena kalau mau lari kemana-mana nanti ketahuan kalau tabrakan. Udah bener ini. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Matius bilang Yesus keturunan Nathan. Markus bilang Yesus keturunan Harun. Lukas bilang Yesus keturunan Daud. Yohanes daripada ditanya bingung, dia bilang mulanya Firman. Firman jadi Tuhan. Saya nak paling aman deh. Lah yang kasihan siapa? Dinas kependudukan, catatan sipil. Ngeluh ngerasana keturunan sapa Yesus ini. Lah masa kitab suci aja begitu? Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Saya dulu TK-nya di sini, di Surabaya. TK Katolik Kristus Raja. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislaus. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rodok cerdas saya, ya. Kemudian nggak ditaruh di umat saya, nggak ditaruh di gereja. Tapi karena saya 2 tahun bisa selesai setahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rodok cerdas, ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah kecerdasan saya ini terjawab. Kenapa saya begitu cerdas? Terjawabnya waktu saya masuk Islam. Kenapa?
La haula wala quwata illa billah. Karena Allah. Karena waktu saya di SMA Santa Maria, saya nggak pinter-pinter amat kok. Malah hampir dikata nilainya nggak terlalu baik. Karena apa? Waktu itu saya 8 orang satu kelas yang laki-laki. Santa Maria itu perempuan semua itu. Satu kelas 30 itu perempuan. Lakinya cuma 8 lah. Jadi satu orang bisa dapat 3 gitu ya. Nah pada waktu ujian, antum tahu nggak roknya anak-anak Santa Maria? Ini loh sepanjang baju takwa saya ini roknya. Jadi roknya anak Santa Maria segini nih. Ini roknya dia. Jadi roknya segini nih. Nah kalau dia duduk ujian, kalau roknya naik itu keluar fisika, kimia, biologi ada semua. Jadi waktu garap ujian tuh saya cuma lihat rumus-rumus doang. Makanya nggak lulus, nggak baik-baik saya nilainya. Ya. Ini nilai saya baik itu setelah saya sekolah laki semua itu baru baik. Saya dapat IP itu mulai di menengah sampai di magisternya itu rata-rata 4 ya, IP-nya. Tapi sampai tanah air, waktu saya bawa ke, saya pernah juga bekerja di televisi ya, di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu, katanya bagian apa kepegawaian TVRI pusat itu bilang, iki ijazah apa tuh iki? Opo iki? Opo iki Ditruk Kanonika, terus opo iki Yohanes Injil? Iki gak kanggo iki nang TVRI katanya. Kon sekolah maneh kemarin. Masya Allah. Jadi aku sekolah sakmono akeh ini ndak dikanggo sama negara Indonesia ini. Jadi saya waktu masuk TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah saya di ITATS. Jadi saya insinyur saya teknik sipil dari ITATS. Ya. Jadi saya sekolah lagi. Ya. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya maklum aja ini apa terus. Ya cepet pokoknya nemu ijazah udah selesai. Ya. Makanya saya produk singkat sekolah di ITATS itu. Ya. Tidak banyak orang kenal saya di ITATS. Kecuali yang pernah saya marahi. Ya, karena LLM ini biar mantan komandan resimen mahasiswa. Gua ya. Saya juga mantan Cak Surabaya. Tahun 89. Katanya dulu ganteng dulu. Sekarang kumisnya sudah kena rilen. Jenggotnya yang mengalami perpanjangan. Nah kemudian, kenapa saya masuk Islam? Ketika di Vatikan Roma itu kami belajar. Dan lucunya apa? Perpustakaan Vatikan Roma itu punya Al-Quran 52 bahasa. Termasuk terjemahan bahasa Jawa. Lah pulang ke Indonesia, golek Quran terjemahan bahasa Jawa malah ndak ono. Saya ngeluh, piye ya kok iso ya. Tapi Vatikan Roma punya Quran terjemahan bahasa Jawa. Tapi waktu saya pulang ndak ada di Indonesia. Lah ya sampai bingung saya itu. Jadi mereka punya, itu yang buat Yohanes Paulus II. Yang buat perpustakaan Islam. Jadi di ruang tempat kami di Saint Peters itu, kami ada perpustakaan yang isinya Islam tok full. Di sana hadis itu ada 36 kitab. Dan hadis sahih ternyata 36 kitab. Hadis maudhu, doif, tidak diterima di Vatikan. Hebat enggak? Tapi kalau mau Islam gak gelem. Heran saya. Nah kenapa mereka tuh kok tidak mau pindah itu lah? Padahal ayatnya jelas. Saya melakukan 2 penelitian. Yang pertama karena akidah, yang kedua karena hubutunya. Menurut akidah begini, Allah itu kalau kita tidak kebacut, tidak ditutup. Tapi kalau kita sudah kebacut benar, kufur terhadap nikmat Allah ini, maka ditutup. Maka hati-hati dengan surat ke-7 ayat 178. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah. Mata kita tidak bisa lagi melihat keagungan Allah. Telinga kita nggak bisa lagi mendengar ayat Allah. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Ya. Ini tempatnya neraka dan sesat melebihi hewan. Oleh karena itu, mereka nggak akan mungkin mau pindah. Karena apa? Hubud dunia. Bayangin aja. Di Matius 16:4. Maka mereka mendapatkan 10%-nya. 1/10 dari harta kekayaan. Itu kan luar biasa. Makanya suruh pindah tidak mau. Kenyamanannya banyak. Contoh ya, ini contoh. Kalau namanya pendeta, mau ceramah atau khutbah, sehari sebelumnya ditelepon. Bapak pendeta, ya besok khutbah. Di mana? Di Purimas. Kami jemput. 2 jam sebelumnya. Nah itu kalau pendeta. Kalau Ustadz jangan lupa ya besok ya. Bisa berangkat sendiri ya Tat ya. Gitu. Tidak apa-apa. Tenang. Tenang. Saya masih bisa berangkat sendiri. Ini cuma contoh. Lagian kalau pendeta dijemput pakai mobil kan
naik Pajero ini. Yes. Tanya dia, mobil apa ini? Pajero pendeta. Enak sekali. Paling lama 1 semester, 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak, atas dasar laporan yang jemput. Itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, ke Vatikan Roma. 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau ndak dinikmati, nak bubukan mereka. Luar biasa. Untuk keluar rugi hubungannya. Nah kalau Ustaz sama-sama Pajeronya ini yang jemput ini, Nurul Hayat lagi yang jemput. Wah, main apa ini? Pajero Ustaz. Enak Ustaz. Iya, makanya kalau punya duit beli Ustaz, gitu kalau. Tapi apa arti itu semua? Kalau amalan kita nggak diterima, itu ada di situ. Coba antum lihat di situ di surat 14 ayat 18. Kalau sampai ini ditolak sama Allah mau apa? Masalul ladina kafaru birobihim a'malahum karena distadat bihiri fi yaumil asif. La yaqdiruna mimma kasabu ala sain. Ada itu. Surat 14 Ibrahim ayat 18. Kalau sudah mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya, maka amalan sehebat apapun tidak diterima sama Allah. Bagaikan debu yang ditiup angin saat bertiup angin pada hari yang kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala sain. Amal kebaikannya tidak bisa diterima. Sudah. Kalau sudah mau seperti mau apa? Lah saya daripada amalan saya nggak diterima. Oh ya, ini satu catatan ya. Saya keluar pastor itu bukan karena kawin. Sorry Jo. Ini penekanan ini. Saya paling mangkal dia mau nomor ganti kawin. Sorry Jo. Bener, maaf ini ya. Ini buat sini tok. Saya 35 tahun cuma buat pipis tok. Bener saya. Saya paling mangkal kalau dia ngomong alah paling Pak bangunku mergo pengen kawin. Sorry Jo. Saya keluar tuh karena dinul Islam. Jadi kenapa saya keluar? Satu, kalau saya teruskan jadi pastor, amalan saya nggak diterima. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18, amalan saya bagikan debu. Yang kedua, kalau saya mati masuk neraka itu, yang buka Quran buka surat kelima ayat ke-72. Laqad qalul ladina kafaru, ya, sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam ilahi, sementara Isa juga mengatakan apa? Qala wa ta'budun rabbana wa rabbakum. Tapi sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu masuk neraka itu. Diharamkan surga. Dan lagi Allah katakan juga di surat kedua ayat 257 pada diri saya waktu itu. Walladina kafaru awliyahumut tauhutu yurijunahum minanur ila tudumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang kafir itu penolongnya setan. Yang bawa dari terang ke gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah kalau saya teruskan berarti amalan saya nggak diterima, mati masuk neraka, hidup nggak punya apa-apa, kan nggak kawin. Saya pikir urip pisan nang dunya kok jembret tenan aku. Nah, saya keluar tapi bukan karena kawin, sorry Jo. Itu loh. Jadi saya karena dinul Islam saya keluar itu. Ya, begitu saya keluar, lama saya nggak kawin-kawin. Ditegur sama teman-teman Muslim yang sudah siar dakwah. Saya belum waktu itu. Kendang kawin, sudah bukan pastor. Loh, kenapa? Nggak kawin kan nggak apa-apa. Apa-apa katanya. Saya dibacakan Rawahu Abu Daud, Baihaqi, An-Nasai dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan begini, "An-nikahu min sunnati, fala ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku, bukan golonganku. Wih. Saya kadung cinta Allah, cinta Quran, cinta Rasul, dibilang bukan golongannya, bingung saya. Pas di kantor TVRI ada seorang wanita sedang syuting, habis syuting acara saya datangi, "Mbak, sudah punya suami?" "Belum." "Sudah punya pacar?" "Belum." "Agamanya Islam?" "Mau jadi istri saya." Wih, dia langsung bilang sama temannya, "Mendem benyar situ ini." Lagi kenal ngajak kawin. Tapi alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Dan kenapa dia saya pilih? Saya kasihan. Karena apa? Waktu itu saya temukan dia pakai segini sama segini, saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada diselamatkan orang lain, saya selamatkan sendiri. Sekarang jilbabannya searah hijau. Bener, saya pikir dia itu kurang bahan atau penjahitnya yang bodoh. Masa segini sama segini? Saya bilang ini harus diselamatkan nih. Daripada orang lain, saya selamatkan sendiri. Langsung saya selamatkan. Jadi dia bilang sama temannya, "Mendemong iki kan langsung ngejak nikah." Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang jadi ibu dari anak-anak saya. Dan ternyata bukan Islam, bujui ternyata. Ternyata dia agamanya pedang, keris, payung sama tombak. Iya bener. Jadi kejawen ternyata istri saya itu. Ya sekarang aja pinter dia.
Dulu itu, masya Allah. Jadi saya sama dia cuma 3 minggu prosesnya, langsung nikah. Karena Islam nggak boleh pacaran, yang ada ta'aruf. Begitu menikah saya masih ke rumahnya, saya kaget. Apa yang terjadi di rumahnya? Nah ini kalau hijrah belum sepenuhnya. Maka ada piring isinya jajan, ada 5 macam, jajan pasar, ada teh, ada kopi. Saya tanya buat apa? Ini bapak biasanya pasang. Untuk apa? Untuk Mbah Buyut, untuk Mbah, sama untuk ibu. Ibunya sudah meninggal dia. Saya bilang, ini tidak butuh begini, ini mbahmu, buyutmu, ini butuh doa-doa kalian, saya bilang. Saya tanya ke pembantu, baru, saya makan. Habis saya makan, bapak datang, mertua. Alhamdulillah, Robil ngalamin. Gak tau ngalamin apa? Wis ente, di dahar bae, buyute ya nih. Nah ini membuat pembantu takut. Ya dia bilang apa adanya. Ngapunten bapak, sing dahar mas bangun katanya. Hah? Bangun! Ya saya dipanggil. Saya datang. Dalam bapak, saya bilang. Iki mau siapa man? Dalam. Kok mau pangan? Saya tanya, lah kan gini apa? Iki kono nggo buyute, nggo mbae, nggo ibune. Kok bapak tahu? Wes kulinane. Waduh. Mau dibantah enggak boleh kan? Boleh enggak bantah orang tua? Lihat surat 4 ayat 36. Lihat surat 17 ayat 23. Lihat surat 31 ayat 13. Habis perintah Allah, wa'budullah wala tusyriku bi syai'a, selalu diikuti apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi kita enggak boleh bantah, harus diam. Tapi dengan maudatul hasanah, harus dengan bil hikmah wa maudatul hasanah. Itu surat 16 ayat 125. Caranya begitu. Nah, kemudian saya gimana caranya supaya menyadarkan ini? Ya sudah, setiap kali pasang saya makan. Kalau datang, alhamdulillah Robil ngalamin, entek mana gitu. Panggil lagi, ki sapa sih mangan? Pembantunya ngomong, "Tidak, Pak, bangun malih." Saya dipanggil, "Bangun." Datang lagi saya. Dia tanya, "Iki sapa sih mangan?" Dalam. Lho Kang ngene apa kok? Iki ngono nggo Mbah, nggo buyut. Saya jawabannya apa? Kok Bapak pirsa? Wis iki kulinane. Lah saya jawab gini, Bapak kan enggak tahu toh, mboten pirsa toh. Kenapa? Tadi malam itu Ibu, Mbah Buyut, Mbah, Mbak Kakung semua itu temui saya. Terus ya apa? Gitu kan. Ya bilang sama saya, kalau mulai besok tidak kesini lagi. Makanya saya makanin. Kowe ku katanya gitu. Jadi Bapak mertua saya tidak berani pasang kalau ada saya. Apa? Khawatir dibadok mantune. Tapi kalau saya tidak ada pasang maneh gitu loh. Nah, ini harus pelan-pelan. Termasuk ke Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya juga harus pelan-pelan ini. Karena Bapak Ibu saya sampai detik ini, Bapak saya 85, masih sugeng, Ibu saya 80, itu juga belum mau masuk Islam. Susah, ya. Kalau sudah saya pepet dengan keras, merasa tersudut, marah, langsung gini, "Wis, meneng, kowe iku uyuhku, ngerti apa?" Maaf, bahasanya begitu. Diam saya. Minta tolong ustaz lain. Tat, tolong diwangi dong, Bapak Ibu saya sadarkan, dibantu. Apa kata ustaz? Yang ahli Alkitab sampeyan kok minta tolong kami. Ya jenengan sendiri tidak bisa kalau saya. Kenapa tidak bisa? Kena uyuh, saya bilang. Gak percaya tenan kena uyuh. Jadi kalau saya sudah nggak bisa, kalau sudah marah itu meneng, uyuhku kowe ngerti apa? Tidak bisa ngomong saya. Mau neruskan tidak bisa. Karena apa? Firman Allah kita nggak boleh kasar sama mereka. Jangankan itu kata saja nggak boleh itu. Lihat itu surat Al-Isra ayat 24. Jadi jangan mengatakan itu. Ya, tapi usaha apa? Qaulan kariman biyahima, berkatalah yang baik pada keduanya. Jadi tidak boleh kita. Makanya saya minta tolong ustaz lain. Nah mereka susah. Angel Pak, sing ngerti Alkitab sampeyan kok minta tolong kita. Gak bisa kalau saya. Kenapa? Karena uyuh gak percaya. Ya. Jadi oleh karena itu maka sampai hari ini Bapak Ibu saya belum. Saya 4 saudara, Albertus, Bernadette, Christian saya. Jadi nama saya dulu Christian. Christian, kemudian Dorothea. Saya masuk Islam tuh Albertus saya serang duluan. Alhamdulillah Albertus beserta istri dan anak-anaknya masuk Islam. Hari itu juga nama Albertus saya ganti Ahmad. Tetap A. Kemudian berikutnya Bernadette. Bagaimana cara menyerangnya? Pakai surat 16 ayat 125 itu. Jadi antum juga boleh itu serang mereka pakai surat 16 ayat 125. Ya. Kemudian saya serang Bernadette. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, biiznillah. Bernadette beserta suami dan anak-anaknya masuk Islam. Allahu Akbar. Bernadette-nya tak ganti Bilqis, tetap B. Saya sendiri Kristen jadi Haris, pakai CH. Kemudian adik saya Dorothea jadi Dibah, habis. Saya sudah dapat 4. Ya, sak suami, sak keluarga.
plus teman-teman yang lain. Panjenengan sudah dapat berapa? Lu kok ketawa? Lihat surat 12 Yusuf ayat 108. Itu ada perintah Allah. Nanti jenengan diminta itu. Kul hadisa beli ad'u ilallah ala basratin wa ana wa tabani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kita diperintahkan oleh Allah menyampaikan ini. Jadi kalau mau hijrah totalitas, sampaikan juga nikmat ini kepada yang lain. Ini perintah Allah. Surat Yusuf ayat 108. Sebab kalau kita tidak menyatakan seperti itu, nanti kita ditagih sama Allah. Maka totalitas hijrah sepenuh hati ini dengan mengajak yang lain. Surga ini milik siapa? Milik Allah. Untuk siapa? Untuk, kok takut sih jawab? Ngomong untuk orang Islam itu kok takut? Untuk siapa? Untuk orang Islam. Betul. Umat lain kok nyimut? Yang bilang Allah. Coba buka sekarang Qur'annya, surat 9 ayat 111. Apa firman Allah itu? Innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Ini janji Allah ini. Sesungguhnya aku Allah hanya membeli diri, jiwa dan harta orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Orang Islam. Di mana kata-kata itu Allah? Di surat 3 110 bahwa orang mukmin itu orang Islam. Jadi yang tidak Islam tidak disebut mukmin sama Allah. Kemudian Allah katakan apa? Allah hanya membeli diri, jiwa, harta untuk diberikan surga. Berarti surga untuk siapa? Nah, takut jawab kita juga takut. Untuk kita yang muslim. Nah, saya kalau katakan ini, sering saudara-saudara saya yang belum pindah, termasuk yang di sana itu sekarang mesti ngomong gini, gak ngono Pak Bangun, surga itu dewe-dewe, surga ini sampean dewe, kami ya sendiri. Tak jawab, developermu gak dipayu nih kan. Gak bisa bangun, gak ada kapling misalnya. Kaplingnya cuma buat kami. Nah, gimana caranya ngajak mereka supaya mereka tuh bisa masuk Islam? Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Jenengan punya kos-kosan, ya. Punya rumah, kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos punya aturan enggak? Contoh, tidak boleh pulang larut malam, ya. Tidak boleh bawa narkoba, minuman keras, ya. Tidak boleh bawa lain jenis masuk kamar dan lain sebagainya, banyak kan? Kira-kira saya tanya, kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar, apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang Nasrani itu, ke saudara saya yang belum pindah. Ya dia bilang, oh ya tak usir soko kos-kosanku, tak kon golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang, jane podo. Dunia itu siapa? Punya Tuhan. Lah ya, Allah lah, saya bilang ya. Yang punya aturan siapa? Allah. Nek kowe gak iso melo aturan Allah, kudune kowe golek dunia lain. Iso kowe golek dunia lain. Gampang kok ngajaknya. Jadi coba jenengan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir tuh dia sudah. Iya ya. Nah iso golek dunia lain enggak apa-apa gitu loh. Selama kamu tidak bisa cari dunia lain, manuto. Dan beritahu dia, Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga. Ya. Jadi Islam jaminan surga. Nah oleh karena itu, maka sampaikanlah ini kepada seluruh dunia. Jadi jenengan tuh punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cik D, Cik Nga, Kok Le, Kok Liang, Cece, Meme, itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wedus, keliru, Robertus. Saya tuh kalau nyebut nama-nama sana tuh, iya, karena gini, saya waktu buka Quran pertama dulu, saya bisa jatuh cinta. Kenapa? Saya dipanggil sama Allah waktu belajar Quran dengan panggilan Ya Ayyuhan Nas. Kadang saya dipanggil Ya Ayyuhalladina Amanu. Masya Allah, Al-Quran itu. Nah kalau saya buka kitab saya lagi yang lama, Injil saya, dipanggil saya sama Tuhan saya, wahai anak-anak domba yang hilang. Untung kalau kamu nimbe. Kadang dipanggil anak domba yang sesat barang. Terus saya mikir kok tunggale wedhus ngene aku nang kene. Makanya saya terus pindah. Jadi saya pindah bukan karena kawin. Aku paling muangkel aja perkara kawin itu. Saya pindah karena dinul Islam. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita sekarang ini yang sudah dalam Islam ini ayo hijrah gitu loh. Kalau ketika kita belum sempat pada totalitas kita, ayo sekarang totalitas. Artinya hijrah, waktu kita hijrah tidak disia-siakan. Ingat surat 103, itu ada juga di makalah saya. Surat 103 itu. Kan Allah katakan apa? Wal asri. Cuman 3 ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Jadi kita jangan sia-siakan waktu lagi. Ayo kita isi waktu ini dengan apa?
Manusia ini rugi. Sudah rugi di mata Allah. Tidak ada yang tidak rugi. Tapi Allah katakan di ayat ketiga apa? Kecuali mereka yang beriman dan beramal. Nah ya sekarang kita hijrah sepenuhnya. Tidak hanya sekedar, oh aku Islam. Ayo sholat. Si. Titip salam. Coba. Oh no, aku Islam sholat titip salam. Padahal Rasul tidak pernah bilang tuh, nek kue repot titip salam. Ada? Tidak ada hadisnya. Tapi kita berani titip salam. Maka kalau kita mau hijrah sepenuh hati, kita harus totalitas. Waktu kita, tenaga kita. Ya, ada wadah Nurul Hayat. Berikan itu. Totalitas kita hijrah. Termasuk apa? 5 pilar. Coba kita urutkan pilar pertama. Rasul mengatakan kan begini. Rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Sadati asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pilar pertama, syahadat. Maka siapa yang mengucapkan syahadat dapat jaminan apa? Surga. Tadi sudah saya bacakan hadisnya di depan. Dan tadi Allah katakan juga dalam surat 49 ayat 15, surat 9 ayat 111, surat 4 ayat 125 ya. Semua itu jaminan surga. Syahadat saja. Kemudian habis syahadat, yang kedua wa akimi sholat, mendirikan sholat. Karena sholat ini luar biasa. Coba lihat sholat itu betapa luar biasanya kalau antum mau hijrah totalitas. Sholat itu biasanya para penceramah mesti menyampaikan surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasa wa mungkar. Betul. Dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat ini wajib. Surat ketiga ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu wajib bagi orang mukmin yang waktunya ditentukan. Nah ini jarang disampaikan penceramah. Coba yang bawa Quran buka surat 20. Surat Toha. Ayat 132. Apa untuk sholat? Allah katakan apa dalam firman-Nya? Wa'mur ahlaka bis sholat wastaghbir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Yang punya terjemahan begini. Perintahkanlah seluruh anggota keluargamu mendirikan sholat. Laksanakanlah dengan sabar. Lanas aluka rizqa, kami tidak mengambil apapun dari sholatmu. Nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Tapi justru aku limpahkan rizki dalam sholatmu. Betul terjemahnya begitu. Ya, kalau salah saya diingatkan. Ya. Dan ini akidah terbaik bagi orang hamba yang takwa sampai akhirnya. Jadi ternyata sholat kita itu bukan hanya untuk sekedar perintah. Itu ada kebutuhan manusia di situ. Karena Allah katakan nahnu narzukuk. Limpahan rizki, kesehatan rizki, finansial rizki, istri rizki, suami rizki, anak rizki. Maka panjenengan kalau sholatnya baik seperti Rasulullah. Rasul mengatakan apa pesan beliau dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka kalau kita bisa sholat seperti Rasulullah, maka kita mendapatkan rizki yang luar biasa. Karena ternyata sholat itu mulai takbir sampai salam fungsinya untuk apa? Peredaran darah, pencernaan, kelenjar hormonal, syaraf motorik, pernafasan. Ini kalau diuraikan butuh 1,5 jam. So kapan-kapan naik. Tapi kalau minta materinya nanti saya kirim. Jadi nggak usah ngundang saya, enggak apa-apa. Jadi untuk 5 ini, contoh aja, contoh ini. Takbir ini. Allahu Akbar. Rasul itu mengatakan begini. Mangkana sholati ida kabaro hadwa mangkibaihi sama ida kabaro hadwa andunihi. Rasul itu pernah sholat itu hadwa mangkibaihi sejajar bahu. Pernah juga in kabaro hadwa andunuhi sejajar telinga. Berarti kita boleh sholat sejajar telinga, boleh sejajar bahu. Ya. Dan ini harus apa? Mamdudatal asobi. Rapat dan lurus. Mamdudatal asobi, ya, bukan begar, bukan layar fahuma wayadahuma, tidak menggenggam. Sebab kalau nanti jadi tari-tarian, kalau gini jadi tinju. Jadi mamdudatal asobi, boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Oh, boleh bahu, boleh telinga, berarti boleh begini? Tidak boleh. Islam itu keseimbangan. Kalau telinga semua, kalau bahu semua. Tahu nggak akibatnya orang yang takbir seperti Rasulullah? Orang yang takbirnya begini, Allahu Akbar, paru-parunya mengembang.
Ini penelitian ini. Penelitian dilakukan atas dasar surat 20 ayat 132. Penelitiannya dilakukan di University of Commonwealth di United States Virginia, Amerika Serikat. Tahu? Sampai melaku toko kene ngulon ketemu universitasnya. Jadi begitu buka, paru-paru mengembang, jantung mengembang. Kalau paru-paru mengembang, jantung mengembang, oksigen tinggi. Kalau oksigen tinggi dalam darah, akibatnya apa? Racun tereduksi, kolesterol terurai, sel penyakit mati, sel tubuh berkembang dengan baik. Sholat ini baru takbir dok. Ini kepean sedikit ini. Kalau film ada ekstra filmnya ini. Kalau mau lengkap ya nanti kapan-kapan. Nek gak mulai jam piro aku gitu loh. Buka gini, udah? Itu sampai sebegitu. Makanya Umi jangan kemayu begini. Allahu Akbar. Percaya sama saya, malaikat gak tertarik belas sama jenengan. Masih kemayu, ya. Buka seperti Rasulullah. Karena Rasul pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Artinya tidak ada beda gerakan laki-laki dengan perempuan, sama. Itu baru takbir dok itu. Nah, kalau takbirnya buka gini, oksigennya tinggi, tak tutup. Wah, imam mau baca panjang fresh. Tapi nek misalnya apa jenenge? Yang gini, imamnya mau contoh misalnya, wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullum fi kitabim mubin misalnya. Langsung ini, si suka salat nang kene, dawa iki surate, gak tepak iki, cukup pisan iki. Tapi kalau jenengan begini, Allahu Akbar. Tek, misalnya baca Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadiru wa basir. Tidak apa-apa karena oksigennya tinggi. Ya, tapi nek ngene mau sesuk gak salat nang kene. Yakin dong, suwe dawa iki. Maka buka itu untuk peredaran darah. Dan tembakannya ke ketiak ini karena begini di dada, Rasul mengatakan yumna ala yusro ala sodri, tangan kanan di atas kiri di atas dada. Maka kalau ini terbuka seperti ini, oksigen yang tadi disimpan ditembakkan dengan kecepatan 1400 C setiap 1 detak jantung. Masya Allah. Artinya apa? Ketiak kita juga ditembak. Makanya kalau sholatnya seperti Rasulullah, tidak mungkin orang mukminat itu sholatnya baik, tidak mungkin kena BB. Bukan BlackBerry. Apa? Bau badan. Tapi kalau yang begini, pasang puhung, jadi tape, percaya. Maka seperti Rasul sholat. Wes, itu baru contoh kecil. Kemudian nikmatnya sholat apa? Lihat, ada hadis Rasulullah. Dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan begini. Man ida imamu kabaro fakabiru, faida qoro'a fansitu. Ketika imam takbir kamu takbir, kita imam baca kamu diam. Kemudian man ida imamu qallu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Man ida qalu amin bi malaikati fil ard ghufir lakum ma taqaddama min dambi. Ini hadisnya. Jadi kalau imam sudah mengatakan maghdubi alaihim waladhdallin, jawab amin. Maka Allah mengabulkan doamu. Dan barang siapa man ida qalu amin bi malaikati fil ard ghufir lakum ma taqaddama min dambi. Dan siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni. Ada tak ibadah seperti ini di umat lain? Tidak ada. Lagi hadis lainnya lagi dalam sholat. Man ida imamu qallu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Man ida qalu Allahumma rabbana walakal ham bil malaikatihi ghufir lakum ma taqaddama min dambi. Siapa yang mengatakan sami Allahu liman hamidah bersama dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni. Coba, ada ndak ibadah di tempat lain? Ndak ada. Di tempat saya dulu cuma keplok-keplok nyanyi nangis. Ya ndak bermanfaat. Ini luar biasa sholat ini. Maka kalau kita mau totalitas hijrah, semua harus kita jalankan. Supaya anak kunci ini tidak cuma lubang saja dengan besinya, tapi dia punya mata. Sehingga dia bisa mencongkel lubang kuncinya, bisa membuka pintunya. Itu baru jaminan kita. Ayo totalitas hijrah. Karena sholat kita luar biasa. Nah sekarang apa? Sholat itu banyak yang ngenteng noy. Kang, adan, sholat. Si, durung mari, kurang titik. Engkau tak susul. Kenyataannya sampai krungu asar ya gak nyusul-nyusul. Banyak itu di kantor-kantor itu. Apalagi tempat saya dulu bekerja.
Sudah dengar adzan itu masjidnya, duhur, suruh berhenti, suruh lanjutkan apa jamnya? Nanggung, kurang didik, malah tidak selesai. Jangan buktikan ya, kalau ada adzan, tapi teruskan kerja, tidak selesai, bisa lembur. Tapi kalau dengar adzan, jangan letakkan, terus berangkat sholat, balik, selesainya cepat. Di mana janji Allah? Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dijanjikan Allah, kalau kita mendulukan urusan agama Allah, nanti Allah yang ngurusi urusan kita. Dan kita akan dikukuhkan kedudukannya. Dan ini terjadi. Saya begitu masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Masih muda saya, masih 15 tahun masih saya. Itu semua ayat Allah itu hampir saya rasakan dalam hidup saya. Dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Nah, karena itu ayo kita totalitas kalau hijrah, jangan separuh-separuh, jangan nanggung-nanggung. Nek wong Jawa ngarane wae cing teles jegurono sisan bles. Ya. Nah, itu supaya apa? Totalitas kita. Sebab kalau kita totalitas sama Allah, Masya Allah. Makanya kita tadi diperintahkan di surat An-Nisa ayat 125, suruh totalitas. Totalitas apa? Bima aksanu, untuk totas kepada Allah, ikhlas. Maka itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu maka sholat, kemudian apa? Rasul juga mengatakan begini, As-syari'u ad-du'a fi sujud. Perbanyak doamu ketika kamu sujud. Karena apa? Ketika man idas sajatu ahadukum indahu ajabahum. Itu hadis lainnya. Ketika hambaku sujud, saat itulah doanya aku kabulkan. Jadi kalau ada imam sujud lama, jangan diinceng. Suwe nih laopo. Rugi, langsung doa. Langsung doa. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, tutup, jangan dibuka, supaya tidak merusak rukun qauli salat. Tapi kalau doanya bahasa Arab boleh buka, silakan, ya, supaya tidak merusak rukun qauli salat. Kemudian waktu tadi sami Allahu liman hamidah, tolong dijawab Robbana. Nah kita tidak kadang, imamnya bilang sami Allahu liman, belok dibaleni mana? Sami Allahu liman, rugi. Karena Rasul mengatakan man ida imamu qallu sami Allahu liman hamida fakulu Robbana walakal ham. Karena kalau itu bersama dengan malaikat, dosa-dosa kita diampuni. Cuman ada catatan ini khusus imam, yang biasa imam. Tolong imam itu kalau banyak makmumnya, tolong gerakannya dulu, jangan suaranya. Jadi gerakannya dulu. Contoh ini ya. Imam yang baik itu begini, berdiri dulu baru bilang sami Allahu liman hamidah. Supaya apa? Makmumnya nanti begitu kata dengar sami Allah, makmumnya berdiri sambil jawab Robbana lakal ham. Tapi kalau imamnya ngomongnya belum berdiri, gini, kasihan ini makmumnya. Ini contoh ini, ada nih, pernah kejadian, tua lagi imamnya. Sami Allahu liman ham, tapi belum berdiri. Makmumnya muda-muda. Lu turun balik mana kabeh? Sebab kalau mendahului imam, berapa dosanya dalam hadis? 40. Sama dengan melewati sutroh orang sholat. Arba'in kafatan ilaihi. Itu kata Rasulullah. 40 apa kita? Belum tahu 40 apa. Lah pahala sholat berapa? 27. Masa tekor kita? Oh nonton sholat golek pahala tekor. Maka imam yang baik pentingkan kepentingan makmum. Ojo sami Allah gak ngadeg-ngadeg. Sing melok nom-nom kabeh. Rob, wih turun balik mana? Jangan sampai begitu. Dan banyak ini hal-hal sholat yang perlu kita dandani kalau kita mau tahu berapa banyaknya. Bukan kesalahan, banyaknya yang kita kadang itu terus jadi salah kaprah. Contoh ini ya, contoh. Aki, antum bisa bantu ana. Ini termasuk intan sulayan surkum ini. Sini. Sama antum. Ya, sini. Ini banyak terjadi begini. Ini contoh ini ya. Antum sholat. Sholat ya. Sedang sholat. Dia datang. Terus ini ternyata beliau bukan duhur. Beliau cuma sunnah. Ini datang kan. Biasanya diceblek kan. Rasul udah ngajari ceblek. Ini kalau ceblek, ini punya sakit jantung, mati kaget. Bagaimana cara Rasul ngajari? Begini. Ini langsung deketin separuhnya begini kakinya. Nah. Tahu ini dia kalau ini dia makmum. Nah coba deketin. Nah. Terus ini. Karena dia sunnah. Gak usah gini-gini. Sampai bukan tukang parkir. Biarin aja, ini diterima sama Allah ini. Udah kan? Nah nanti kalau ada datang baru ini yang ditarik itu begini. Ini saya datang baru. Ini saya tarik.
Nah, ini udah sering belum nanti wong iki mau, nggak usah. Udah sholat aja. Ya. Jadi tidak usah digolei, nang di wong iki mau. Nggak usah. Ya, jadi ini tarik ke sini. Seret, mundur ke sini. Nah, tiba-tiba tambah panjang sampai pojok. Kelihatan kan dia dari ekor mata. Wih, agak sih melok. Terus dia bilang, wih tak ganti ini langsung dur. Dosa. Nggak boleh. Innamal a'malu biniat walikuli amri manawa. Ini dari Abu Hurairah juga, sama Abu Hurairah. Itu Bukhari Muslim. Jadi nggak apa-apa, nggak usah gini-gini. Oh, nggak apa-apa, biarkan saja, ya, oke ya, ya, oke baik. Nah ini hal-hal seperti ini kan jarang kita disampaikan ini. Kalau mau totalitas hijrah harus seperti Rasulullah semua, ya. Terus handphone bunyi, sholat ini, teng 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 teng, nggak dimatikan. Itu dolim loh. Kalau sholat boleh ngomong, andai kata boleh ngomong, mesti tonggone ini, patenono. Saking nggak boleh ngomong, tonggone ini, wong iki nemenir nggak dipateni, apa? Itu mengganggu konsentrasi orang. Satu hadis dari Rasulullah, idza kanat sholatu min baiti, Rasul pernah sholat di rumah, ada sajadukum wa ada infan ruku arakautun. Rasulullah pernah seperti sujud, pernah seperti ruku, tapi tidak ruku, tidak sujud. Hanya memindahkan kain Aisyah. Nabi ya, Nabi Rasul sholat terganggu dengan kain Aisyah jatuh. Beliau seperti ruku, seperti sujud, cuma memindahkan kain. Kemudian berdiri sholat lagi tanpa membatalkan sholatnya. Dari kias hadis ini, mestinya kalau handphone kita bunyi, tidak usah bingung pak. Jangan tidak dimatikan loh, dolim loh itu. Itu kalau lagunya enak bahaya, imamnya joget susah itu. Maka kalau handphone kita bunyi waktu kita sholat, ngapain kita? Ambil, tek, matikan pak. Mematikan handphone tidak membatalkan sholat. Yang batalkan sholat apa? Sampai baca SMS-nya. Terus dibales, sik yo cik sholat. Itu baru batal. Sing nompong ini ya apa fulan iki sholat ke SMS. Nah ayo kalau kita mau totalitas hijrah, totalitas semuanya, artinya apa? Berusaha mencontoh. Bisa enggak kita mencontoh Rasulullah? Yang jawab insya Allah, subhanallah. Yang jawab bisa alhamdulillah. Sing mikir iso apa enggak ya, sedang didekati setan. Sing muni gak iso gombul karo setan. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita buka surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman di sana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Tidak ada. Semua mengharapkan rahmat Allah. Ada yang tidak mengimani hari akhir? Tidak ada, semua mengimani. Berarti Allah mengeluarkan firman ini karena Allah tahu betul kita manusia ciptanya ini mampu dan bisa seperti Rasul. Kalau kita tidak mampu, nggak mungkin dikeluarkan ayat ini sama Allah. Berarti kita mampu, cuman kita saja yang belum mau mencontoh Rasul. Maka kalau mau totalitas hijrah sepenuh hati, totalitas semuanya seperti Rasulullah. Sholat kita, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu seperti aku sholat, bukan hanya untuk sholat saja. Artinya apa? Hei fulan, kamu yang suami, contoh aku juga suami. Hei fulan, kamu yang pedagang, aku juga pedagang. Hei fulan, kamu yang guru, aku juga guru. Hei fulan, kamu yang pemimpin, aku juga pemimpin. Itu maksud Rasulullah. Maka kita diminta totalitas sepenuh hati kita itu hijrah betul-betul. Ya, tidak hanya separuh-separuh. Jangan ambil sunahnya tok, sunah kawin golek akeh. Itu malah ndak sunah ikut tok, liyane gak melok, ya ndak bisa. Malah lebih baik itunya ndak usah, yang lainnya. Sebab kalau kita ndak bisa berlaku adil, Allah katakan lebih baik satu. Allah katakan juga ini khususan lil nabi antakuna lil mu'minin. Ini khusus bagi nabi dan tidak berlaku semua, umum bagi mukmin. Coba baca itu surat 33 ayat 50. Ada itu penjelasan dari Allah. Tidak berlaku bagi setiap mukmin. Artinya nyentuh Rasulullah. Ya. Kecuali kamu mampu untuk bisa adil, boleh. Kalau nggak adil, jangan. Kalau kita kadang nakalan, sunah pokoknya kawin tok aja ya. Dan Rasulullah menikah itu ada perintahnya. Kalau Abi mau menikah lagi tanya, dapat perintah dari mana? Gitu ya. Kalau dapat dari Allah boleh. Ya. Saya pernah nyoba. Saya bilang gini ke istri saya. Saya kalau panggil istri saya Jeng beneran, bukan jengkalitan. Jeng, kalau kira-kira aku nikah lagi gimana? Wah kayaknya aku nggak bisa mas.
Kalau kamu nggak bisa, kamu nyalai surat ke-33 ayat 50, kamu nyalai surat ke-3 ayat 51, kamu nyalai surat ke-4 ayat itu salah semua kamu. Gitu ya? Iya. Jadi gimana? Terus tujuannya Mas bangun nikah untuk apa? Sunnah. Kalau karena sunnah Mas, aku ikhlas dan tak siapkan 2 calon. Allah, malah disiapkan coba. Disiapkan saya. Berapa? 2. Berarti istri kedua dan ketiga siap. Kapan ta'aruf? Besok Mas. Besok saya langsung dandan rapi, wangi, wah necis, datang ke rumah yang kandidat pertama. Ting tong, buka pintu. Yang mana? Keluar. Siapa? Mbah Darmi 71 rondo. Kata istri saya, iki kawinono Mas, persis Rasul sampean. Rondo wis sepuh. Aku ikhlas, Mas sampean dilus-lus tok gak boleh gak apa-apa. Saya bilang, aku yang gak ikhlas. Wis expired deh. Saya minta kandidat kedua. Oke, kandidat kedua. Ting tong rumah lain. Mbok toh 74. Wah wis, saya bilang, wis kata aku sunah liyane gak sing iki. Nggak bisa seperti Rasul ternyata gitu loh ya. Jadi sunah yang lainnya. Nah kita nakalan nih. Istri dim-dim ditanya, ibu umurmu piro tahun ini? 50 Pak. Sesuk tak ijono selawean loro. Wah, kok gak sunah blas. Sunah yang lain lah, jangan untuk urusan kawin ya. Maka kita harus mencontoh Rasulullah. Orang yang mencontoh Rasul, orang yang mengikuti Rasul, orang yang semua dinamikanya seperti Rasulullah, apa jaminannya dari Allah? Hidup ini penuh rahmat dan dicintai, serta dosa-dosa kita diampuni. Coba buka surat ketiga ayat 31. Jaminan Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah? Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Ini janji Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, dosa-dosanya diampuni, hidup dicintai Allah penuh rahmat. Ya sudah. Kalau mau totalitas hijrah sesuai tema saya hari ini, ayo totalitas penuh hati. Tidak hanya pada sepotong-potong. Totalitas pada semua pilar. Ini baru pilar kedua ini. Pilar ketiga, infak, zakat, sedekah. Ada Nurul Hayat. Berikan ini. Wa itai zakah. Karena apa? Orang yang infak sedekah, apa jaminannya? Surga. Coba buka Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat 134-nya Allah katakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Bagi mereka yang mau infak baik lapang maupun sempit. Dijamin apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dijamin surga seluas langit dan bumi. Ini infak sedekah kita, totalitas hijrah. Pak bangun enak ngomong tok jaminan surga. Ini sekarang ekonomi seret nih Pak. Gimana ini? Gimana? Kita nggak bisa infak sedekah. Infak sedekah. Allah katakan wal kadiminal goido wal afina nas, termasuk yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Baik yang lapang maupun yang sempit. Artinya kalau kita sempit ya sedikit. Kalau lapang banyak. Tapi jangan berarti kita tidak infak, tidak sedekah, tidak bayar zakat. Bayarkan itu semua. Karena ada jaminan surga. Iya, Pak Bangun ngomong jaminan surga. Nanti Pak kalau sudah mati, sekarang gimana? Loh, untuk sekarangnya jangan khawatir. Sama Allah janji itu Allah. Dibalas. Tinggal suruh tunggu hitungan detik, menit, jam, hari, minggu. Di mana suratnya? Surat 57. Surat Al-Hadid ayat 18. Allah janjikan tidak nunggu mati. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqradalu qardan hasanan wa lahum karimun ajim. Dijanjikan sama Allah. Dijanjikan orang yang infak sedekah baik laki-laki maupun perempuan, dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan. Aqradalu qardan hasanan, dilipat gandakan. Walahum ajrun karim. Bahkan masih dimuliakan. Ya. Masya Allah. Di makalah saya ada juga, kalau beramal dengan iman yang tinggi, surat 16 itu ayat 97. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas oleh Allah melebihi apa yang kita lakukan. Ya, hidupnya di dunia ini dimuliakan dalam kebaikan. Jadi jangan takut untuk urusan ini. Yang keempat apa? Puasa. Coba puasa kita. Jaminannya apa? Surga juga. Dan kesehatan.
Lihat puasa itu. Kita habis puasa Ramadan, belum juga libur, baru libur 2 hari untuk Idul Fitri, dikasih tambah lagi sama Allah melalui Rasulnya. Man idza sauman sita yaumi min sawalin kafaratun ilaih kafaratun sabatan. Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal dapat ampunan berapa? 1 tahun. Belum juga berhenti lama, ini masuk Dzulqa'dah. Begitu masuk Dzulhijjah dapat puasa lagi, namanya Saumi Arafah. Berapa pahalanya? 2 tahun. Puasa tanggal 9 itu. Belum juga itu berhenti, masuk bulan Muharram, dapat lagi puasa, dapat jaminan ampunan 1 tahun. Apa namanya? Puasa Asyura. Saumi Asyura. Coba. Mana ada agama seperti di tempat kita? Tidak ada. Itulah yang buat mereka iri dengki dengan kita. Kenapa kita ini diiri sama mereka? Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran dan tahu luar biasa Islam ini penuh rahmat, penuh ampunan, penuh karunia dari Allah. Kita saja yang nggak mau totalitas. Ya. Ayo, kita totalitas mulai hari ini. Ya, kita hijrah, insya Allah. Kita janji ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita nanti janji bareng-bareng. Ya. Nah, itu. Kemudian haji atau umroh. Apa jaminannya? Surga juga. Salah satu hadis Rasulullah. Al umrati lil umrata kafartu lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Tidak ada haji mabrur jawabannya kecuali surga. Ada lagi hadis Rasulullah dari Abu Hurairah juga, cuman musnadnya punya Musnad Ahmad ini. Falam yarfus walam yarfuk roja'a kama waladathu umuhu. Siapa yang berangkat haji tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, roja'a kama waladathu umuhu. Aku pulangkan dia bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hanya bayi dalam agama Islam yang suci. Agama lain tidak, mohon maaf. Agama saya dulu, bayi lahir, bawa dosa. Namanya dosa asal. Dari Siti Hawa dan Adam. Tidak bisa sembuh kalau belum dipermandikan. Tidak bisa sembuh kalau belum ketemu Yesus yang nengkleng itu. Ini di agama saya. Di agama lain ada dosa karma. Dosa bawaan. Maaf, ini kenyataan. Hanya Islam yang bayi lahir itu suci. Maka ketika Allah katakan roja'a kama waladathu umuhu, aku pulangkan dia bagikan bayi yang dilahirkan ibunya. Lagi nikmatnya haji atau umroh. Al hujaju wal umru wafdullah. Setiap orang yang haji atau umroh tamuku, kata Allah. Inda'ahu ajabahum wa istafarahu gufarlahum. Maka doanya dia aku ijabahi dan permohonan ampunnya aku ampunkan. Dah 5 pilar. Mana ada di tempat lain seperti ini? Tidak ada. Oleh karena itu syukuri iman kita ini. Nikmati iman ini. Jalankan iman kita ini dengan sangat luar biasa. Karena ini Masya Allah. Kita tidak temukan keindahan seperti Islam. Islam indah. Kalau tidak indah, saya tidak pindah. Setelah pindah dapat istri kok tepak jenenge indah. Pas banget ya. Oleh karena itu, maka ayo hari ini saya pribadi pun harus mempertahankan hijrah ini. Makanya saya pilih nama Haris. Dari kata Harisun, penjaga. Mudah-mudahan saya mampu menjaga kita sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu ini kita dialog mungkin supaya bisa berkembang lebih jauh. Ya. Karena kalau materi dari saya hanya segitu saja, saya mohon maaf tidak bisa banyak-banyak. Silakan, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Ustadz, ada mic di belakang. Ya, terima kasih. Belum dinyalakan mungkin. Oh ya. 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 Ya.
Iya. 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 Baik. Untuk pemandaran nada dan dakwah itu kita harus kembali. Rasulullah ketika beliau sebelum wafat, pada waktu beliau pidato di Arafah, pada waktu haji wada beliau, saya kutipkan ya, pidatonya beliau begini. Wa ma amartukum bihi fakutuhu wa ma nahatukum anhu fantahu. Tamassakum wa tadilu bila kitabullahi wa sunnati rasuli. Rasul mengatakan begini. Apa yang aku berikan kepadamu, ambil. Apa yang tidak pernah aku lakukan, dan tinggalkan. Tamassakum, keselamatan bagimu dunia akhirat, dan kamu tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnati rasuli adalah Al-Quran dan sunnahku. Kalau berangkat dari penjelasan Rasulullah, kalau saya milih seperti Rasul saja. Karena ada jaminan dari Allah, siapa yang seperti Rasulullah, hidupnya dicintai Allah dan mendapatkan rahmat. Sementara Rasul juga mengingatkan lagi kepada kita dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan atau perbuatan yang tidak pernah ada contoh dan perintah, ditolak. Kan sia-sia, ya. Jadi kalau tanya ke saya, jawaban saya milih seperti Rasul. Tapi kalau mau pakai silakan, saya tidak berani ngelarang, ya, monggo. Tapi kalau tanya, kalau Pak Bangun gimana? Kalau saya milih yang dilakukan Rasul, gitu ya, Ki? Ya. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu, ada? Jadi saya nggak ngarang loh ya, dan saya nggak menyalahkan ya, enggak. Saya baca hadis belum banyak, Aki. Saya tuh nunggu mic sampai sana nih. Saya masuk Islam tanggal 6 Juni 97, kalahlah sama yang Islam. Saya baru belajar hadis itu baru berapa? Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Husaimah, Daraqutni, Ad-Darimi, Tobrani, Ibnu Hibban sama Hakim. Baru 15 saya. Jenengan pasti sudah 30 lebih ya, yang Islamnya lama. Ya. Ya nanti kalau jawabannya saya nggak bisa sempurna, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya sahabat saya ini beda, jadi ayahnya itu Kristen. Ya. Nah, tapi keluarga mereka itu sangat harmonis gitu loh, Ustaz. Jadi yang ayahnya itu tetap nggak mau masuk Islam. Nggak mau masuk Islam? Iya, tapi ya udah mereka hidup kayak gitu. Kalau hari raya ya hari raya bareng. Kalau Christmas ya mereka ya biasa kayak. Tapi ada nggak dari bapaknya tuh sedikit-sedikit masih tetap mengingatkan anaknya untuk nesnya? Masih. Waktu kecil itu teman saya itu selalu diajarin tentang Islam. Teman saya itu lebih condong ke Islamnya. Oh iya, tapi kan tetap diajak kan, tetap sedikit-sedikit tetap ngajak. Iya. Nah, saya itu minta sarannya, Ustaz. Saya itu sebenarnya sayang gitu kalau orang yang baik hati, maksudnya yang sama orang-orang sekitarnya, tapi itu tinggal agamanya aja yang beda, itu kan sayang, Ustaz. Tapi saya tuh saya juga bukannya, saya cuma sahabat dekatnya anaknya gitu. Tapi mau ngingetin itu gimana gitu, Ustaz. Kata-kata yang sekiranya tetap sopan, tapi itu tetap apa ya, bisa membuka hati. Beda agama itu kan sebenarnya nggak boleh ya, Ustadz ya. Itu keluarga itu saya sebenarnya udah bilang hati-hati sih. Cuma gimana ya, mau pisah itu terlalu harmonis gitu. Tapi mau nggak tahu, jadi mereka lanjutin aja kayak gitu dulu gitu. Mohon sarannya, Ustadz. Terima kasih. Untuk bapaknya coba bacakan surat 5 ayat 72. Qad kafar ladina qalu ilahi Isa ibnu Maryam. Bacakan itu. Jadi surat 5 ayat 72. Jadi sampaikan itu supaya nanti dia bisa merenung. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan surat 8 ayat 38. Di mana Allah betul-betul orang yang dari kafir kalau masuk Islam itu dosanya 0. Jadi saya dulu kalau misalnya langsung ke 0 mati, wah surga langsung straight. Tapi setelah itu baru dihitung lagi nih nanti, ya. Terus sampaikan, jangan percaya dengan kalimatnya Lukas. Lukas bilang begini, siapa yang percaya sama Yesus dan mengikuti ajarannya tidak dihisap. Tapi kalau masuk Islam dihisap.
Bener ndak ini? Bener Pak, saya jelaskan. Jadi saudara saya bilang, awakmu ku bodoh ya. Saya dipanggil gitu. Wes ngerti nek percaya Yesus ndak dihisap. Kok kamu malah masuk Islam? Dihisap kamu nanti. Apa jawab saya? Justru saya masuk Islam supaya saya dihisap. Sedang dengan saya dihisap, saya ada potensi untuk masuk surga. Tapi kalau percaya Yesus toh, ndak lakukan apa-apa, ndak dihisap, karena langsung dikeruk mlebu neraka, gitu loh. Loh iya kan? Allah yang mengatakan, "Walladzina kafaru al-yahumut taghutu yurijunahum minan nur ila dzulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Enggak pakai dihisap, enggak kober, langsung dikeruk perul. Kenapa enggak dihisap? Coba buka surat keempat, An-Nisa ayat 48. Surat 4 ayat 48. Apa firman Allah itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya aku Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukanku atau syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik bagian dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Siapa yang menyekutukan atau syirik pada Allah, dosa paling besar. Nah itu sampaikan, insyaallah. Atau bawa ke kelas saya setiap Senin pekan 24 atau setiap Rabu pekan 1 dan 3 itu bakdo Isya di rumah saya terbuka. Banyak kok mualaf, termasuk Islam yang lawas-lawas tok eto-eto tadi kayak mualaf banyak juga ya. Ini nanti bisa nambah semakin hijrah kita totalitas ya. Terbuka, gratis, tidak ada biaya apapun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek 1. Oke. Di apa namanya? Sana kan tertulis bahwa sampean itu adalah mantan misionaris. Ya. Seperti itu. Jadi kita di sini adalah muslim yang pengen tahu ya di mana sekarang ini kan gencar-gencarnya misionaris Kristen itu mau mengkristenkan orang-orang muslim seperti itu. Dan juga dari kita juga kan berusaha untuk mengislamkan orang-orang yang di luar muslim seperti itu. Tapi di sini saya mau menanyakan kira-kira ya cara-cara apa sajakah yang dilakukan oleh misionaris Kristen yang kita tahu selama ini? Masyarakat kita adalah mision geraknya mision seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak lama-lama ini, maksudnya beritanya ini masih hangat di telinga kita, yaitu adalah ada salah satu artis yang menikahi salah satu artis muslim seperti itu, yang kita kenal dengan Asmiranda seperti itu. Jadi ini menurut saya itu juga adalah salah satu daripada misi daripada misionaris, yaitu menikahkan dirinya dengan muslimah ataupun dengan laki-laki muslim seperti itu, kemudian dikembalikan kepada agama aslinya. Jadi kita ketahui suami dari Asmiranda sekarang itu kan sudah kembali ke agamanya, dan Asmiranda itu sudah mengikuti suaminya seperti itu. Jadi menurut saya, bagi mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bangga mungkin, oh menantu saya itu adalah seorang yang mu'alaf seperti itu. Jadi kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada mu'alaf baru yang itu nantinya itu tidak kembali lagi kepada itunya seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Karena yang tanya antum, pinjamkan terjemahan Quran pada beliau. Yang tanyakan beliau, biar beliau dapat jawabannya dari Allah. Buka Al-Quran. Pinjamkan. Lihat surat 4 ayat 89, waddu la takfaruna kama kafaru bisain. Antum baca supaya yang menjawab Al-Qur'an. Surat 4 An-Nisa ayat 89. 489. Supaya nanti menjawab pertanyaannya beliau. Jadi yang jawab biar Al-Qur'an. Bukan pendapat saya. Udah? Surat 4 ayat 89. Baca. Waddu la takfaruna kama kafaru. Dan mereka baca Arabnya dulu. Nggak usah, nanti nyanyi ustadznya. Langsung terjemahnya aja. Oke. 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir seperti itu. Sebagai
menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka pindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Jelas ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kita hati-hati. Proyek misionaris itu kebaikannya sangat luar biasa. Kebaikan yang tinggi yang berlebihan perlu diwaspadai. Kita tidak boleh sama Allah berteman sama mereka, apalagi menjadi penolong. Wong berteman aja nggak boleh, kok mau nikahkan anak kita dengan mereka? Dan kalimat di sana, maka kalau ketahui tawan bunuh, itu bukan letterlek. Ada tamu, bapak agamanya apa, Pak? Kristen. Oh sebentar Pak ya, kebawa ambil pisau, pateni bres, bukan. Yang dibunuh kemusyrikannya dan kekafirannya, orangnya enggak. Ya. Nanti jangan disalahkan arti itu. Maka kalau kamu tawan dan bunuhlah. Bapak tamu, tamu ya, tamu cari siapa bapak saya? Bapak agamanya Pak Kristen. Oh sebentar Pak ya, duduk dulu Pak. Terus jebuk lading, pateni bres, bukan. Ya. Tapi yang dibunuh adalah kekufurannya, ya, kemusyrikannya. Jadi sudah dijawabkan sama Al-Quran bahwa kita tidak boleh banyak berteman sama mereka. Berteman atau menjadi penolong nggak boleh sama, apalagi kawin. Dan mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kafir. Satu lagi, antum baca surat kedua ayat 109. Surat 2 109. Supaya tahu proyek misionaris itu apa aja. Surat 2 109. Sudah Allah sampaikan itu. Surat 2 itu Al-Baqarah ayat 109. Ada ketemu? Baca. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Jadi mereka kan berusaha mengembalikan. Hati-hati, ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha mau mengembalikan kita, ya. Hati-hati. Jadi mereka berusaha, tidak akan pernah berhenti itu ahli-ahli kitab, ya. Ini break dulu katanya, dilanjutkan dengan mualaf. Ada yang mualaf? Mualaf dari agama? Ya, dari Katolik. Sama dengan saya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya baru datang terlambat, tidak mengikuti kajian Ustaz sepenuhnya ya. Yeah. Tadi saya mendengar ibu siapa ini yang ada keluarganya sebagian Islam, sebagian Kristen. Yeah. Saya alhamdulillah anak pertama Muslim. Adik saya saya 4 bersaudara. Adik saya yang terakhir juga Muslim. Yang 2 masih Katolik, ibu saya masih Katolik. Sebetulnya dulu saya masuk Islam itu karena suami. Tidak apa-apa, hidayah itu macam-macam, ya. Iya. Karena saya memang tidak mau ada konflik, ya. Maksudnya saya kekeh dengan saya, suami saya kekeh dengan agamanya, gitu ya. Saya oke lah. Saya pikir dulu agama semua sama lah. Yang penting kita niatnya mau masuk ke Islam ya sudah kita jalani ya. Yeah. Nah, saya pernah pertama itu sholat tuh bolong-bolong ya, males ya, penyakitnya tuh males. Karena kalau di Katolik kan seminggu sekali Ustadz ya. Iya enak memang. Kalau kita kan ya seminggu sekali enak absennya. Ini kan 5 kali. Iya sehari lagi ya. Sehari lagi ya. Ngalah-ngalahin makan gitu. Cari yang enak aja ya. Sana itu Roh Kudus itu enak. Terus? Ya, sampai sekarang pun saya nggak bisa penuh gitu ya. Mungkin karena memang saya dan itu saya mengalami bahwa setiap saya diingatkan suami tetapi saya menghindar. Ini saya manfaatkan Islamnya ya, manfaatnya Islamnya. Ada aja, maksudnya kerjaan saya tidak lancar gitu. Tapi ketika saya mendengarkan suami, ada aja itu maksudnya berkah ya datang itu. Itu yang kedua yang mau saya tanyakan. Saya memang masuk pertama karena suami. Yang kedua, insya Allah saya niati ya seterusnya begitu karena memang sudah niatnya ya. Yang ketiga, nggak ikut proyek kristenisasi ya? Suami sama Kristen kanda ya? Enggak. Saya tidak pernah memaksa keluarga saya yang Katolik untuk mengikuti saya jalan di Islam ya. Tapi setiap kali saya berkumpul dengan ibu-ibu atau pengajian atau teman saya yang Muslim,
ketika mereka ini kan hal sensitif ya Ustadz ya, buat saya yang mualaf, ditanyakan gimana keluargamu, atau coba kamu bimbing keluargamu juga kalau bisa ikut Islam, itu sampai sekarang saya merasakan emosi, maksudnya sakit gitu loh, maksudnya ya itu biarlah keluarga saya begitu loh. Saya ini muslim, biarkan saya fokus gitu loh. Saya aja sholat kadang belum full, saya belum bisa ngaji, makanya saya sekolahkan anak saya di muslim. Saya belum bisa bimbing anak saya dengan benar ya, mungkin suami saya bisa. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi supaya saya bisa memahami maksud mereka tanpa saya juga harus mengontrol emosi saya. Apakah saya harus melakukan itu, membimbing keluarga saya masuk ke Islam, ataukah biarkan Allah yang memberikan jalan? Selama ini saya sampai sekarang ibu saya selalu sedikit-sedikit ngungkit, masuk Islam sih gini gitu. Tapi saya tetap baik, tetap baik, karena dulu di ajaran Katolik saya tetap baik, kasih ya Ustadz ya gitu kan. Jadi saya tidak peduli gitu, mau disakitin keluarga saya tidak peduli, yang penting saya tetap baik. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah saya menggiring keluarga saya yang Katolik, atau biarkan saya tetap berdoa biar Allah aja membimbing mereka, atau saya tetap fokus dengan saya dan keluarga saya? Gitu. Terima kasih Ibu. Ada 3 yang tadi saya sampaikan di surat ke-12 surat Yusuf ayat 108. Kul hadi sabili ad'u ilallah. Kita disuruh menyampaikan kebenaran Allah, itu disuruh menyampaikan dengan bil hikmah wa maudatil hasanah dalam surat 16 125. Tapi ingat, Allah aja itu, yang Allah ini yang punya alam semesta, yang punya kita, tidak pernah memaksa. Nah sekarang antum salah satu bantu saya bacakan terjemahan surat kedua ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitawguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuskolan fisomalaha wallahu samiun alim. Coba bantu saya terjemahnya. Ini jawaban pertanyaan antum soalnya. 256 sebentar saya cari. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur. 256. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dari Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha benar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi dijawab sama Allah. La ikraha fiddin, Islam itu tidak pernah memaksa orang untuk masuk. Tapi Allah jelaskan, kalau kamu iman sama togut, akibatnya begini, kalau iman sama aku, seperti memegang tali yang gak akan pernah putus. Ya. Jadi artinya apa? Agama kita ini kalau berdakwah itu gak boleh maksa. Kita tugasnya apa? Fadzakir innama anta mudakir. Menyampaikan saja. Jangan. Ya. Jadi kalau kita mau dakwah kepada Cik, Deci, Ngakok, Lekok, yang Cece, Meme, Koko, ya, kemudian Franciscus, Vincentius, Robertus, ya, wis kerdus, barang semuanya itu harus apa? Harus dengan bil hikmah. Perkara dia pindah masuk tidak itu urusan Allah. Gitu. Tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Rasul saja cuma tugasnya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudakir. Ya. Lasta alaihim bi musaitir. Jadi tidak usah ini. Tapi tetap, karena nanti kita ditagih sama Allah. Tahu nggak sih, surga ini luasnya berapa? Seluas langit dan bumi. Ya, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Tahu nggak jumlah penduduk dunia sampai akhir tahun 2013? 7,3 miliar. Yang Islam berapa? 1,2 miliar. Itu yang tertulis KTP-nya. Sama ID-nya 1,2 miliar. Yang jalankan benar-benar cuma yang hadir hari ini paling, sama ditambah di luar paling 300 juta lah kira-kira ya.
Yang 1 miliar itu ya Islamnya KTP tadi itu gitu loh. Nah saya khawatir apa? Kalau jenengan gak ngajak orang, khawatir gak kerasan. Luasnya seluas dan bumi, yang masuk cuma 300 orang. 300 juta orang sama ketambahan yang hadir sekarang ini. Melaku-melaku lu sepi gak ketemu konco. Oh gak kerasan aku sepi banget gitu loh. Maka ajak ya. Ajak tetap. Tetap diajak, cuman Islam tidak pernah memaksa. Begitu ya Umi? Ya, mudah-mudahan itu jadi tips ya. Baik, silakan. Abi? Yang bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak-bapak. Siapa dulu Ustaz? Silakan. Oh, Ibu dulu. Yang suaranya tadi sudah keluar? Saya Bukti. di sini. Bukti atau Umi? Bukti atau Umi? Mana? Ustaz, ya. Oh Masya Allah. Bukti. Bukti atau Umi? Umi. Betul. Betul. Assalamualaikum. Nama saya Sarah dari Nurul Hayat. Alhamdulillah mau 4 tahun ini saya seorang mualaf. Saya dari Kristen. Ya, dan keluarga besar saya semuanya pendeta. Saya keturunan Manado, Belanda. Yang ingin saya tanyakan di sini saya pure sendiri sebagai seorang muslimah, yang lainnya itu non muslim. Lalu bagaimana saya bersikap terhadap seluruh keluarga besar saya yang mungkin menjaga tali silaturahim, atau sedangkan saya juga punya suami yang harus saya taati di sini. Lumayan alhamdulillah untuk mendidik saya dalam Islam keras dan membuat transformasi perubahan dalam hidup saya insya Allah juga jauh lebih baik. Lalu bagaimana sikap saya ke keluarga besar saya? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mohon doanya, insya Allah saya tetap istiqomah dalam Islam saya sampai ajal menjemput. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya kita ini rahmat bagi semua. Ya. Dan Islam ini kita ini Quran ini bukan untuk orang Islam loh ya. Jangan lupa. Ini hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi semua manusia. Maka antum kepada siapapun keluarga besar tetap harus baik. Cuman karena seorang istri itu Rasul pesan dalam Bukhari Muslim wa atau adzaujaha tadkhulu min aibabin sabin ababil jannah. Memang ketaatan seorang istri kepada suami selama ketaatannya tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah, itu kunci surga baginya. Ada satu cerita ya, diriwayatkan di dalam Muslim, ada seorang istri, ya, orang tuanya sakit, maka Rasul mengeluarkan kalimat ini, wa atau adzaujaha tadkhuli min aibabin sabin ababil jannah. Itu dikeluarkan Rasul karena ada cerita ini dalam hadisnya. Jadi ada seorang istri ditinggal pergi suaminya, dipesan, jangan terima tamu, jangan keluar rumah sampai aku datang pulang perang. Ya. Ada susulan dari kampungnya, bapakmu sakit, suruh pulang. Dia bilang apa? Aku akan pulang kalau suamiku sudah datang. Susulan kedua, bapaknya sudah kondisinya parah. Itu kalau mungkin sekarang udah masuk rumah sakit. Ini tadi masih di rumah ini. Mungkin kalau kondisi sekarang udah masuk rumah sakit. Apa jawabnya? Aku tidak berani melanggar suamiku. Karena apa? Wa atau adzaujaha. Istri itu pada suami, bukan pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sudah mau naza ini dipanggil lagi, dia tetap mengatakan tidak. Ketika panggilan yang terakhir keempat dikabarin sudah meninggal, dia nggak datang. Baru suaminya datang. Nah ini diadukan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa atau adzaujaha tadkhulu min aibabin sabin ababil jannah. Wa idamin ababul jannah bi abihi. Bahkan bapaknya pun sudah mendapatkan bagian dari apa yang putrinya lakukan dalam kesolehannya. Masya Allah, itu Islam. Ya. Kalau suami memang melarang ya sudah. Ya. Ini Islam ini indah. Ya. Islam itu kadang nggak sesuai yang kita bayangkan. Kok begitu lucu? Contoh ini, kita wudhu, ya, habis wudhu kentut, suruh ngapain kita? Wudhu lagi, baru nginjak lagi kentut lagi, suruh ngapain? Wudhu lagi 2 kali, 3 kali kentut, ngapain? Wudhu lagi, 4 kali, langsung sholat kamu. Berarti sudah rusak, sudah nggak bisa bilang beras pos, nggak bisa bilang gardu pos, ya. Berarti sudah nggak apa-apa, itu boleh. Artinya itu memang sudah boleh itu. Loh itu Islam. Ya. Jadi sudah nggak bisa bilang beras pos, ya nggak bisa bilang gardu pos, bilang pelem nggak bisa poh, ya sudah rusak, jadi nggak apa sudah, masuk saja itu langsung sholat. Itu indahnya Islam. Terus kedua, kalau pakai akal kita, mestinya kalau kita kentut kan harusnya
masuk ke kamar mandi, dibuka dong, disiram air. Enggak kok, kita suruh basuh tangan, ya. Habis tangan suruh kumur, suruh hidung, wajah, kepala, ya, roksahu, kemudian mirfakaihi, dia tangan sampai ke siku, rijlaihi dengan kaki. Enggak pernah kan nyentuh yang sana, masih tetap pakai celana. Kalau otak kita kan harusnya itu yang disiram air. Nah itulah Islam, ya. Artinya kemampuan kita, Allah mengatakan anna ya'lamun antum la ya'lamun. Aku lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahui, ya. Itulah indahnya. Gitu ya. Ngerti? Umi? Mudah-mudahan. Tapi kalau silaturahmi sampaikan ke suami. Nah, sampaikan juga ke suami. Aku tak silaturahmi. Nah, suami yang melarang istri silaturahmi, dia menutup surganya. Jadi sampaikan. Ini ada hadis, gak boleh nutup silaturahmi. Nutup silaturahmi itu menutup surga, ya. Wa mir rajuli yusluku ilman tariqal jannah. Jadi siapa yang menutup silaturahmi menutup surganya sendiri. Sampaikan itu. Ini juga sahih, ya. Ini dari Ibnu Umar, ya. Rawahu Muslim. Ya. Cukup ya, Umi? Oh ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Punya mimpi besar. Ya. Bagaimanapun Islam sekarang banyak macamnya. Ya. Dan sebagian terbesar adalah Islam modifikasi. Ya. Nah, dengan demikian saya kira dari sekian, dari awal, dari takhir tadi seluruhnya dijawab oleh Ustaz dengan Quran. Saya juga punya mimpi besar sebenarnya, Ustaz. Ya. Jadi orang Islam itu wudunya sudah doanya Quran. Niat sholat doanya Quran, niat puasa doanya Quran, niat zakat doanya Quran, menerima zakat doanya Quran, dari mulai gaji Quran. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, Ustaz? Kita ngeri sebenarnya. Kita miris dengan orang Islam sendiri karena sudah dimodifikasi, dan ini adalah pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi sudah tidak samitna wa ata'na lagi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya menginginkan sebenarnya mimpi besar saya ini. Mimpi besar saya orang Islam kembali kepada Al-Quran. Back to basic. Iya. Dan itu apakah, kalau kita gelar di suasana pertanyaan ini, apakah mereka sudah, kalau sudah niat sholat misalkan, sudah pakai Quran? Monggo kita ajak kawan-kawan kita. Insyaallah. Semisalkan saya contoh niat sholat, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum. Allahu Akbar. Ini sudah menjadi imam umat sebelum kamu. Jadi nggak usah repot-repot kalau dijawil, sudah jadi imam. Sudah jadi imam. Nggak usah ngubah niat, nggak usah. Nggak usah ngubah. Jadi selalu jadi imam. Jadi kalau menggunakan Al-Quran, insya Allah seluruhnya ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling selamat. Amin, saya setuju. Jadi, dengan demikian saya kayaknya Ustadz lebih pantas dari seluruh jawabannya dan apa yang disampaikan. Astagfirullah. Jangan dipuji saya. Nanti saya ambilkan debu tak sirati jangan. Jangan puji saya. Gerakan kembali kepada Al-Quran. Amin. Itu basic. Ya. Saya ingatkan untuk masalah pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pujian ya, ingat ya, semua saja. Coba buka surat ke-1. Semua buka surat ke-1 yang pegang Quran. Surat ke-1 itu apa? Al-Fatihah. Baca ayat kedua apa? Alhamdulillah Rabbil, segala puji hanya milik. Ya, jadi jangan dipuji saya. Ya. Saya memuji sekali lagi, saya keluar tak ambil pasir, tak surat di semen. Rasul paling benci dipuji, jangan dipuji saya. Ya, biasa orang non Muslim masuk Islam bisa gitu biasa. Yang perlu kita pikirkan tuh wong Islam kuandanane angel itu loh. Itu yang perlu kita pikirkan ya Bi ya. Cocok ya kalau itu ya. Nah itu. Ya, seperti tadi beliau mengatakan, kenapa wudhu kok banyak macam-macam? Padahal coba buka surat 5 ayat 6. Apa di Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junubah fatahharu. Sudah ketemu Qur'annya? Apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka sudah selama ininya sama, basuhlah bi bacain bi
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Udah sampai situ aja. Enggak usah sampai lalakum taskurun. Surat 5 ayat 6. Ya. Artinya jasad ya. Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Maka di sini sebagai umat Islam yang baik, selama yang dibersihkan itu wajah, kepala, tangan dan kaki, sudah. Perkara dia nanti mau nambahin itu kan tidak masuk dalam rukun. Yang namanya rukun, yang namanya syarat sahnya wudhu yaitu tangan, wajah, kepala, kaki, tangannya sampai ke siku sudah. Kalau lainnya dia mau macam-macam, silahkan. Jangan dilarang, jangan dibilang bid'ah. Kita nggak boleh bilang bid'ah, kita nggak boleh bilang larang. Tapi kalau pengen seperti Rasul, ya itu lebih bagus lagi. Siapa yang wudhunya seperti Rasul akan luar biasa. Ini kalau misalnya bahas wudhu lagi ya butuh lagi 1,5 jam lagi ini nih. Mulai dari buka kerannya sampai sholatnya kapan-kapan kalau ada umur lah gitu ya. Ya, masih ada? Saya ada amanah jam Mas Najib. Mas Najib mana Mas Najib? Saya berikutnya di mana saya lupa ya, di Kelampis atau di mana ya? Saya ada amanah. Ini silakan. Ya Umi. Nanti Umi ya sebentar ya. Iya. Iya. Pulang sekolah itu bawa kardus, isinya katanya tak tanyain dari mana. Ya ini kado mah dari bantuan dari luar negeri katanya gitu. Kamu tahu ini dari mana kan gitu? Nggak tahu, ini katanya dari Yayasan Muslim gitu. Saya sudah tahu itu sebenarnya dari Yayasan Pondok Kasih, yang notabene Yayasan Pondok Kasih kan dari orang Nasrani. Nah itu bagaimana cara menjelaskan ke anak saya yang usianya masih kelas 5 SD itu, supaya dia tahu penjelasannya, dia biar mengerti gitu Ustaz. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Rasul juga mengatakan, "Idala antakulum ini haramin." Tidak semua harta orang-orang kafir itu haram. Tidak apa-apa, boleh diterima, tapi katakan bahwa pemberian seperti ini, pemberian yang terbaik adalah tidak pernah membalas apapun. Artinya kita diminta ikhlas. Jadi kalau ada yang memberi seperti ini, kamu jangan pernah mau diharapkan dia sesuatu. Sama juga kita, coba buka surat kedua ayat 264. Ya. Iya, itu kalau kita memberikan infak sedekah itu jangan disebut-sebutkan gitu lah. Simpan sendiri. Ya. Surat kedua 264. Jangan disebutkan, jangan dicaci maki, jangan diceritakan lagi. Ya. Itu nanti bagaikan batu yang licin kembali karena tersiram air hujan. Jadi nyampaikannya begini, kalau ke anak-anak kita yang masih SD, setiap kamu ada pemberian apapun, Rasul pesan, tidak semua harta orang-orang kafir itu haram. Selama pembeliannya itu bukan sembelihan. Tapi kalau bentuknya itu sembelihan, dari suatu acara mereka sembelihan, jangan. Karena dia nanti bukan bismillah itu. Bukan bismillah Allahu Akbar. Ya mungkin demi Yesus yang ada di Jogja atau mana dia. Oh di mana? Oh sudah ganti surga tuh. Saya pikir di Jogja. Jadi seperti itu ya. Karena Yesus kalau nggak salah kan orang Jawa Tengah ya. Kan Yesus anak kudus. Ya. Silakan. Kan orang kudus tadi. Kan Jawa Tengah, betul.
Ya, gitu Umi ya. Jadi beritahu mereka bahwa tidak semua harta orang kafir itu haram. Selama itu bukan sembelian, boleh terima. Tapi tanamkan ke dia, pembelian yang terbaik tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau dia memberikan kamu minta sesuatu, kembalikan. Itu aja kalau ngajari. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya dua pertanyaan terakhir ya. Saya Lita dari Pondok Chandra. Nah, Ya. ini saya punya teman, dia Muslim tapi menikah dengan non Muslim. Namanya kan sudah besar. Itu hukumnya Ini akhwat atau ikhwan? Yang perempuan. Laki-laki atau perempuan? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Yang Oke. perempuan Muslim, yang laki non Muslim. Itu Ya. hukumnya gimana dan solusinya seperti apa? Tanya hukum. Dan maaf Ustadz, ada 2 pertanyaan. Biar istiqomah gimana Ustadz? Enggak, kalau tanya hukum jawabannya kulil hakon walau kana muran ini. Kebenaran tapi pahit didengar. Iya, iya. Zina. Zina. Ya. Oh, iya. Ya kan nanya hukum. Ya zina jawabannya. Ya. Jadi kalau bisa dan jadi gini ya, firaq itu halal ya. Perceraian itu halal. Kalau sampai suami sudah melanggar aturan syariat, aturan kita, boleh cerai, malah disuruh cerai. Ya. Tapi kalau ada suami yang tidak melanggar syariat apapun, ya, perintah suami itu harus dipatuhi bagi istri. Kecuali satu, untuk urusan akidah dan syariat. Selama dia tidak memusyrikan Allah, tidak menyekutukan Allah, boleh diikuti apapun. Tapi kalau sudah itu, malah disuruh tinggal itu. Ya, iya. Rasul juga masalah begini. Makanya ya, man idakhori rajul muslimin min kaumin, ya, bisub itu kaumin. Jadi kalau kamu mau mencari sebuah kaum atau mau pindah rumah, kata Rasulullah, ini saya ambilkan dari hadis mau pindah rumah ini. Jadi kalau kita mau pindah rumah itu lihat, misalnya rumahnya begini, saya mau beli rumah ini bagus-bagus. Itu nggak boleh lihat rumahnya kata Rasulullah. Tapi apa? Bifahim tu idda kaumin, suruh memahami kaumnya sekelilingnya. Jadi kalau mau pindah rumah tanya. Permisi Bapak, saya mau di sini. Bapak siapa? Oh, saya Sokongan. Oh, terus kenal sama Bapak sama saya Onggoan. Oh, sini siapa? Saya Cuilanseng. Oh ya, sini siapa? Ya kalau dia jelas namanya sini Sokongan, sana Onggoan, ini Cuilanseng, ini Limangguat. Jangan di situ kata Rasul gitu loh. Berarti itu nggak cocok buat kamu. Nanti ini bagus lagi. Lihat sekelilingnya lagi. Bapak siapa? Saya Franciscus. Bapak saya Vincentius. Bapak saya Robertus. Saya Sukardus. Misalnya, sudah jangan di situ gitu loh. Artinya tidak cocok kita di situ. Nah sama juga cari istri dan suami. Ya carilah yang seiman. Itu perintah. Begitu ya Umi ya. Tapi gimana Ustaz kalau apa? Kalau mau pegang syariat, Iya. cinta sama Allah. Iya. Harus ditinggalkan. Kembalikan surat 65. Surat 6. Surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau memang niat karena iman mau hijrah, cerai. Jangan khawatir, rizki itu Allah yang atur. Allah katakan siapa yang percaya padaku, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan dia rizki dari mana yang tidak pernah ia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kalau dia totalitas cerai karena aku, karena Allah, maka kebutuhan dia Allah semua yang ngurusi. Gitu ya Umi ya? Iya. Terakhir satu lagi sudah. Ustaz, sudah ada satu ibu. Oh sudah, ya. Iya. Terakhir ini pertanyaan Nanti ya. terakhir. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mu'alaf Katolik. Subhanallah. Ada 2 hal yang mau saya tanyakan. Dua hal. Pertama, orang tua kan beda akidah dengan saya. Ya. Saat ini masih hidup. Sama dengan saya Sudah- berarti sampai sudah sekarang. umur sekali gitu Ya. loh Ustaz. Kalau kelak ke depannya mereka sudah nggak ada, lalu bagaimana saya menyambung dalam doa Ya ini, pada mereka? saya sama jenengan sama-sama tangis-tangisan Iya. ini. Lu jujur, saya nangis lah jelasnya ini. Karena doa kita nggak diterima. Nggak diterima Pak. Nggak diterima. Belajar kita dari Nabi Nuh. Belajar kita dari Nabi Lut. Nggak diterima sudah. Kecuali mereka mau beriman bersama kita, baru diterima. Sampai kalau tanya gitu, aku nanti pengen nangis. Sudah jangan tanya sudah. Saya juga pengen nangis tuh kalau bapak ibu saya sampai mati belum masuk Islam itu. Jangankan itu, saya menyentuh jenazahnya saja tidak diizinkan sama Allah. Saya ingin sekali bapak ibu saya bisa masuk Islam, betul ini. Dan saya ingin seluruh umat-umat Islam ini membantu semua orang ini supaya selamat. Supaya semua bisa mendapatkan surga Allah. Ingat, orang Islam tidak boleh egois. Allah berfirman di surat kelima ayat ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Tolong menolonglah kamu yang semua dalam iman dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Bantu, saya minta semua saudara-saudaraku ikhwatal iman yang pagi ini hadir, sampaikan kebenaran Islam ini kepada siapapun. Perkara mereka sampai atau tidak itu hak Allah. Tapi kita sudah menyampaikan. Ya, maaf.
Saya kalau sudah menyinggung orang tua saya, sebenarnya hati saya pun menangis. Karena sampai hari ini saya belum bisa membawa bapak dan ibu saya. Iya. Jadi, tapi Allah berfirman di surat ke-40 ayat 60. Buka surat 40 ayat 60. Allah mengatakan begini, wa qala rabbukum udhuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Mungkin kita hanya bisa memintakan tentang apa, dibukakan pintu hatinya. Kita minta supaya apa? Mereka bisa mendapat hidayah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, selama umur mereka masih diberikan oleh Allah, jangan pernah kita berhenti minta pada Allah agar mereka dibukakan pintu hati. Ya. Dan harus yakin karena Allah mengatakan di surat 40-60, wa qala rabbukum udhuni astajib lakum. Minta kamu padaku, niscaya akan aku beri. Ya, kita harus khusnuzan sama Allah. Lalu yang kedua, syahadat secara syariah itu apa penting ya Pak Ustadz? Apa suatu keharusan? Awalnya, jadi saya sebelum belajar sholat itu kan ada guru ngaji yang saya mintain tolong. Lalu beliau sebelum mengajarkan saya sholat, dia bilang, ikuti saya, syahadat. Jadi hanya berhadapan berdua gini Pak Ustadz. Setelah itu saya diajari sholat yang benar. Ada saksi? Enggak ada. Jadi maksudnya selama ini sudah sholat, puasa, zakat, tapi saya secara syariat itu belum bersyahadat. Lah ini gimana? Antum sudah syahadat. Dalam setiap sholat sudah syahadat. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau karena kemantapan, sekarang mau syahadat, disaksikan orang banyak. Mau. Biar mantap. Ya sudah, ayo. Silakan. Saya ikrarkan di sini. Baik. Ya, saya ikrarkan lagi. Tapi sebenarnya antum sudah muslim. Cuman karena keraguan, sesuatu yang meragukan itu malah menjadi subhat. Dan ini bahaya. Enggak apa, saya ikrar. Tolong disaksikan. Ya. Baik. Baik. Ya, antum saya ikrarkan lagi di sini. Jadi silakan duduk. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Yakin? Yakin. Dari hati yang dalam. Dari hati yang antum dalam. Sudah muslimah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa barakallahu alaikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, amin. Silakan. Dah, cukup ya. Saya punya amanah ini di Kelampis. Insyaallah lain waktu kita ketemu. Kontak aja sama Nurul Hayat biar saya dicari lagi ya. Mudah-mudahan kita ada umur kita bisa ketemu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar sebelum kita meninggalkan tempat, ada permintaan dari ketua yayasan kami, minta tolong untuk saudara-saudari kita yang mu'alaf saat ini dipersilakan untuk maju karena ada pemberian wakaf Al-Quran dari Nurul Hayat. Monggo silakan. Selain ibu yang tadi, silakan saudara-saudari kita yang mu'alaf hari ini yang hadir, silakan untuk maju bersama saya karena ada pemberian wakaf Al-Quran dari Nurul Hayat. Terima kasih. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ibu yang berjilbab putih, monggo dipersilakan untuk maju. Bagi hadirin yang lain dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Kita memberikan apresiasi terhadap saudara kita yang menemukan hidayah ini. Silakan Mbak Sarah. Silakan. Yang berjilbab putih. Ya.
kita serahkan titipan dari ketua yayasan kami, pemberian wakaf Al-Quran kepada saudara-saudari kita yang mu'alaf. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita yang menyaksikan juga semakin menambah semangat kita untuk berhijrah sepenuh hati, berislam yang sumul dan kafah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dipersilakan kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat, kami sampaikan informasi. Yang pertama, Bapak Ibu boleh untuk menghubungi panitia yang ada di belakang ruangan bila ingin mendaftar kajian dasar keislaman yang akan kami laksanakan sesuai dengan permintaan hari dan jam yang akan Bapak Ibu. Kajian dasar keislaman satu kelas, kuotanya adalah 15 sampai 20 orang, kelas kecil sehingga memudahkan tanya jawab yang lebih lama. Silakan bagi yang berminat menghubungi panitia untuk menuliskan nama, nomor telepon, hari dan jam yang diinginkan. Insya Allah kita adakan rutin di tiap minggu. Yang kedua adalah kami akan mengundang kembali setelah acara ini, kami akan mengundang kembali kepada Bapak Ibu Mu'alaf Sudilah untuk bersedia memberikan saran masukan kepada kami untuk launching Mu'alaf Center ini ya. Begitu Pak Johari ya. Baik, Mu'alaf Center ini kita akan berbasis database dan kita akan mengeluarkan program, membentuk program yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang mu'alaf. Demikian, terima kasih. Silakan untuk menghubungi panitia yang di belakang. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih kepada Ustadz Bangun Samudra dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.